Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pak Guru doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak semua, bertemu lagi dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu soal penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3. Baik anak-anak, sebelum pembahasan soal kita mulai, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1, inna syani'aka huwal abtar. Ayat di atas adalah lafal dari surat Al-Kautsar ayat ke ayat ke berapa? Yaitu ayat ke-3. Soal nomor 2, inna a'tainakal kautsar. Nah, lafal di atas dibaca ini yang mana latinnya? Yaitu yang A, inna a'tainakal kautsar. Soal nomor 3, pada ayat kedua surat Al-Kautsar, Allah SWT memerintahkan setiap muslim menunaikan fasholli li rabbika wanhar, berarti sholat dan berkorban, jawabannya adalah B. Soal nomor 4, semua hal yang akan terjadi sudah diketahui oleh oleh siapa? Yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya adalah A. Soal nomor 5, hilal dapat mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik. Itu tandanya hilal meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mendengarkan, berarti as-sami, maha mendengar. Soal nomor 6, pengetahuan manusia terbatas, sedangkan pengetahuan tidak terbatas. Pengetahuan siapa yang tidak terbatas anak-anak? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya adalah C. Soal nomor 7, Dina memberi sedekah kepada anak yatim. Dina hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dina beramal dengan hati berarti dengan hati ikhlas, hanya mengharap ridha Allah. Soal nomor 8, salah satu contoh perbuatan ikhlas adalah Ayo, yang mana di bawah ini yang termasuk perbuatan ikhlas? Yaitu Adi melaksanakan puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 9, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bagaimana caranya memohon kepada Allah? Yaitu dengan berdoa, jawabannya adalah A. Soal nomor 10, syukur secara bahasa artinya syukur itu artinya adalah berterima kasih, jawabannya adalah A. Soal nomor 11, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan mulut untuk menggunakan mulut untuk apa anak-anak? Yaitu membaca Al-Quran, jawabannya adalah C. Soal nomor 12, setiap selesai sholat, Intan selalu berzikir sebelum berdoa. Zikir artinya zikir itu artinya apa? Yaitu mengingat. C. Soal nomor 13, sebelum belajar anak-anak kelas 3 selalu berdoa terlebih dahulu. Lafal yang dibaca adalah doa sebelum belajar itu bagaimana bunyinya? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, jawabannya adalah B. Soal nomor 14, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar bin Nahur. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari berasal dari mana? Yaitu Babilonia, jawabannya adalah B. Soal nomor 15, Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya yang bernama Ibu Nabi Ismail itu siapa anak-anak namanya? Yaitu Siti Hajar, jadi jawabannya adalah A. Baik anak-anak, kita lanjutkan yaitu nomor 2. Soal nomor 16, surat Al-Kautsar diturunkan sebelum surat surat apa anak-anak? At-Takasur, ya. Soal nomor 17, surat Al-Kautsar juga diartikan sebagai telaga atau sungai Kautsar yang terletak di di mana? Di surga. Soal nomor 18, lafal Al-Kautsar terdapat pada surat Al-Kautsar ayat ke
Soal nomor 19. Lina meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Maka Lina selalu berperilaku berperilaku baik atau berperilaku terpuji. Soal nomor 20. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak dan titik-titik, itu tidak tampak atau gaib ya. Soal nomor 21. Asami adalah salah satu dari titik-titik. Asami itu salah satu dari apa? Itu Asmaul Husna. Soal nomor 22. Ayu selalu memperlihatkan amalnya dengan tujuan agar orang lain memujinya. Sikap Ayu disebut titik-titik. Disebut apa Ayu? Itu disebut riya ya. Soal nomor 23. Orang yang berbangga diri dengan amal-amalnya disebut titik-titik. Ayo, orang yang berbangga diri dengan amal-amal yang sudah dilakukannya disebut apa Nana? Namanya adalah ujub ya. Soal nomor 24. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara titik-titik. Dengan cara apa? Itu berdoa. Soal nomor 25. Sehat merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Sehat termasuk nikmat titik-titik. Nikmat apa? Yaitu jasmani. Soal nomor 26. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ucapkan adalah titik-titik. Apa yang kita ucapkan? Yaitu tahmid atau hamdalah, atau juga bisa alhamdulillahirabbil alamin ya. Soal nomor 27. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan titik-titik nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Berarti Allah akan apa? Allah akan menambah. Jadi Allah akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Soal nomor 28. Zikir dapat menjauhkan diri dari penyakit apa? Penyakit hati. Soal nomor 29. Berzikir dengan menggunakan lidah dan menggerakkan kedua bibir disebut zikir titik-titik. Zikir apa? Di lisan. Zikir dengan lisan. Soal nomor 30. Agar cita-cita kita berhasil, selain berdoa, kita juga harus apa? Yaitu berusaha. Salah satunya adalah belajar. Soal nomor 31. Setelah sholat, kita berzikir membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak titik-titik. Sebanyak berapa kali? 33. Soal nomor 32. Pekerjaan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah titik-titik. Apa pekerjaan ayah Nabi Ibrahim? Yaitu pembuat patung. Ya. Pekerjaan ayah Nabi Ibrahim itu pembuat patung. Soal nomor 33. Dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ditolak oleh raja titik-titik. Raja siapa? Raja Namrud. Soal nomor 34. Allah SWT memerintahkan membangun Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruh dunia kepada titik-titik. Kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berdua diperintahkan Allah SWT untuk membangun Ka'bah. Soal nomor 35. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah disebut hari titik-titik. Hari apa namanya? Hari Tasyrik atau hari penyembelihan kurban. Soal nomor 36.
Bagaimana bunyi arti surat Al-Kautsar ayat pertama? Inna a'tainakal kautsar itu artinya apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, artinya. Soal nomor 37. Sebutkan 3 contoh sebagai siswa dalam meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Yang pertama adalah rajin, apa anak? Rajin belajar. Kemudian apa lagi? Berperilaku terpuji. Kemudian apa lagi anak-anak? Menghindari dari berprasangka buruk. Jadi meneladani Asmaul Husna Al-Alim itu adalah yang pertama, sebagai siswa itu rajin belajar. Kemudian berperilaku terpuji, berperilaku yang baik, dan menghindari dari berprasangka buruk atau perilaku tercela. Soal nomor 38. Apakah yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas itu adalah berbuat sesuatu hanya mengharap ridho Allah. Ya, contohnya kita beribadah itu hanya untuk mengharap ridho Allah, atau juga bisa beribadah hanya diniatkan kepada Allah. Soal nomor 39. Apakah yang kamu lakukan jika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu apa Nana? Bersyukur. Soal nomor 40. Bagaimana bunyi bacaan tasbih? Yaitu Subhanallah. Soal nomor 41. Apakah yang dapat kamu teladani dari kisah Nabi Ismail? Yaitu apa Nana? Yang kita teladani dari Ismail adalah kita harus patuh dan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Ismail adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak-anak semua, demikian tadi pembahasan penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga bermanfaat. Semoga kalian lebih siap untuk menghadapi ujian yang akan datang. Tetap semangat, rajin belajar, dapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.